Assalamualaikum, Dok, Le, ini gerobak mie ayammu kok belum diganti warna catnya ya? Warungmu ini lagi ditutup sama orang yang gak suka sama kalian. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, teruntuk Wak aku semua dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabar kalian malam ini? Sehat selalu kalian kan? Malam Jumat kali ini terasa sangat spesial dari hari-hari sebelumnya karena hari ini bertepatan dengan HUT kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang ke-78. Semoga momen bersejarah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berterima kasih kepada jasa para pahlawan terdahulu, Wak, ya. Dan semoga momen ini juga menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Dan untuk menambah semarak perayaan 17 Agustus ini, aku hadir kembali untuk menyapa kalian dengan membawa satu kisah horor Wawa spesial Nusantara dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, kisah horor ini Wak dialamin sama bule atau tante dan omnya Wawa kita yang memiliki sebuah warung makan di dekat salah satu rumah sakit yang ada di sana. Awalnya Wak, warung makan itu sangat ramai kali dikunjungin sama pengunjung kan. Sampai pada suatu hari warung ini mendadak sepi karena sengaja ditutup oleh seseorang. Dan untuk mengatasi hal itu, bule sama omnya Wawa ini mendapatkan pertolongan yang sangat tidak terduga, yaitu dari seorang tokoh besar yang cukup terkenal pada masanya di daerah sana. Siapakah dia? Aku nggak mau kebanyakan spoiler, nggak usah kita lama-lama di depannya kan, kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Ana dari Jawa Tengah. Halo Ana. Nah, kisah ini Wak terjadi pada tahun 2006 dan dialami oleh bulenya Ana yang kita sebut aja namanya Bule Siti dan omnya Ana yang kita sebut aja namanya Om Joko. Dan kejadian horor ini terjadi di salah satu kota sekitaran Semarang, Wak. Ana bilang kisah ini sempat booming kali pada masanya dan sesuai permintaan Ana, Wak, untuk menjaga privasi maka semua nama dalam cerita ini diminta untuk disamarkan. Nanti ada alasannya di penutup, kalian dengar aja lah ya. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi ceritanya pada saat itu Bule Siti sama Om Joko ini membuka sebuah warung makan yang berada tepat di belakang salah satu rumah sakit besar yang ada di sana. Ada macam-macam makanan yang dijual sama mereka di situ. Ada mie ayam, ada gorengan, ada snack, ada es teh, berbagai jenis jus dan lain-lain. Setiap harinya warung itu selalu ramai didatangi sama pembeli, Wak. Bahkan para pegawai dan juga perawat di rumah sakit depan tuh juga sering mampir makan siang di tempat itu. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, lancar-lancar aja, laku-laku aja warung ini. Bule ini selalu membuka warungnya setiap hari dan alhamdulillahnya selalu ramai sama pelanggan. Sampai pada akhirnya di suatu hari secara tiba-tiba warungnya Bule ini mendadak sepi. Pelanggan yang biasa datang nih, Wak, seketika menghilang dan gak ada satupun yang mampir makan di sana, nggak ada. Dan hal ini terjadi selama berhari-hari sehingga apa ya, ada banyak kali lah makanan bule macam ayamnya, gorengannya, buah-buahannya yang nggak habis karena orang nggak laku kok, pembeli nggak ada. Supaya nggak mubazir, bule pun membagikanlah makanan-makanan tersebut ke tetangga sekitar. Baik pula Bule Siti nih. Meski keheranan dengan warungnya yang mendadak sepi, di situ Bule Siti sama Om Joko masih mencoba berpikir positif, Wak. Namanya juga orang jualan pasti ada aja lah naik turunnya ya kan. Ya udahlah, sabar-sabar aja Bu ya, mudah-mudahan besok warung kita rame lagi gitu. Tapi Wak, ditunggu nih kan sampai hampir sebulan. Kondisi warung tuh belum juga membaik, Wak. Warung itu sama sekali tidak ada satupun pelanggan yang makan di warung mereka. Betul-betul nggak ada. Kalau sepi kan mungkin adalah dalam satu hari satu orang datang, habis itu nggak ada lagi. Ini nggak ada sama sekali, Dok. Dan karena hal itu modalnya Bule sama Om ini pun mulai menipis karena kan mereka nggak ada pemasukan sama sekali ya kan. Bisa dibilang pada saat itu mereka udah hampir bangkrut lah gitu, Wak. Akhirnya dengan berat hati Om sama Bule pun memutuskan untuk ya udahlah kita tutup aja lah warung ini dulu ya Bu ya gitu kan. Nah, pas mereka sudah mau berencana mau menutup warung makannya ini, pada suatu siang, Wak, menjelang sore kayak gitulah, Bule Siti dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek-kakek ke warung mereka ini. Setelah hampir 1 bulan nggak ada satupun pelanggan ya, akhirnya di hari itu adalah nih orang yang mampir ke warungnya mereka. Kalau dilihat dari penampilannya, Wak, kakek itu tampak seperti orang yang memang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia berjalan menggunakan tongkat dan ada bungkusan sarung yang diikat di ujung tongkatnya, kebayang kalian kan? Pakaian si kakek ini juga tampaknya lusuh. Dia mengenakan sepasang sendal jepit yang memang sudah usang pula. Dah kakek itu pun jalan menghampiri Bule Siti dan berkata, "Aku pesan mie ayam 1 ya sama es jusnya 1," kata si kakek kan. "Oh nggih, Mbah. Monggo masuk, saya siapkan dulu mie ayamnya," kata si Bule. Nah, setelah pesanannya datang, kakek itu pun langsung memakan si mie ayam ini, Wak, dengan sangat lahap. Macam orang nggak pernah makan berhari-hari, kata Bule ini. Makan kan, lahap kali lah pokoknya. Nah, selagi si kakek ini makan, Bule pun memperhatikan wajah si kakek dengan teliti. Ditengok kan. Nah, Bule Siti merasa belum pernah bertemu dengan kakek itu sebelumnya. Wah, ini kakek ini siapa ya? Kok aku nggak pernah lihat? Tapi meskipun dia merasa asing, seketika Bule itu agak sedikit terenyuh gitu loh, karena Bule tiba-tiba teringat dengan mendiang ayahnya yang memang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Di situ Bule mikir lah kan, kalau aja bapakku masih hidup, mungkin sekarang bapaknya udah seusia Simbah ini nih. Ya Allah, rindunya aku, kata si Bule dalam hati. Nah, pas Bule memperhatikan si kakek yang sedang makan ini, Wak, Bule pun melihat bahwa gelas minumnya si kakek ini udah kosong. Terus dengan senang hati Bule pun membuatkan segelas teh hangat untuk Bule kasih ke si kakek ini. "Ini teh hangatnya, Mbah, diminum ya Mbah ya, biar nggak kedinginan." "Oh ya, Simbah dari mana? Kok sendirian, Mbah?" tanya Bule ke Simbah ini. "Oh suwun ya, Dok," katanya. "Iya, aku lagi jalan-jalan cari angin seger. Sekarang ini kok suasananya bikin mau marah aja ya, Dok," kata si kakek. Dengan sedikit tertawa Bule juga menjawab, "Mau marah kenapa sih, Mbah? Hati-hati nanti darah tinggi loh, Mbah, kalau marah-marah terus," kata Bule kan. Bukan ditanggapi bercanda lah, Wak, sama si Bule. Nah, tapi di luar dugaan si kakek itu malah menunjukkan ekspresi wajah yang serius. Bukannya menjawab pertanyaan Bule, si kakek tadi malah mengatakan sesuatu yang membuat Bule sedikit keheranan. Di situ kakek itu bilang, "Aku ini temannya bapak Mundo. Aku tahu siapa bapak sama ibumu. Aku lihat-lihat kok sepertinya kamu ini ada yang jahatin yo," katanya. Nah, Bule Siti yang kebingungan cuma bisa
terdiam aja Wak. Terus nggak lama kemudian si kakek ini mengeluarkan sebuah gulungan kain berukuran kecil berwarna putih lusuh dari dalam kantongnya. Nah dikeluarkan kan. Tanpa banyak bicara si kakek ini pun langsung memberikan gulungan kain itu ke Bule Siti. Apa ini Mbah? Kata Bule kan, udah buka aja. Nanti juga kamu tahu apa isinya. Nah Bule Siti pun menerima gulungan itu dan ketika Bule menyentuhnya dia langsung sadar bahwa ini adalah sobekan kain mori atau kain kafan. Kenapa nih kan? Dah lah tuh karena disuruh buka, dibuka lah pelan-pelan sama Bule Siti kan. Dan waktu dibuka, wah betapa terkejutnya Bule ketika melihat bahwa ternyata gulungan kain itu bertuliskan nama lengkap Bule Siti beserta tanggal lahirnya dan beserta weton lahirnya. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa ini Mbak? Kenapa ada nama saya di kain ini? Dengan tenang sih kakek ini jawab, udah nggak usah takut, aku datang ke sini karena mau menolong kamu. Ini juga karena bapakmu yang berpesan. Selama di sana ya biasanya aku kemana-mana sama bapakmu. Kata si kakek. Mendengar ucapan si kakek seketika Bule langsung bergetar lah, jadi ketakutan. Ngapa kakek ini? Bule bingung Wak di sini maksud si kakek ini apa? Kenapa kakek ini bisa tahu soal bapaknya sudah meninggal? Bapak aku udah meninggal 30 tahun yang lalu, kok bisa kakek ini malah bilang dia mau kemana? Dia mau pula. Dia kalau kemana-mana selalu sama bapaknya. Modus kakek ini ada niat jahat kakek ini kayaknya gitu. Wajar lah Bule Siti ini juga takut kan Wak. Orang asing tiba-tiba datang ngomong kayak gitu. Nah di tengah kebingungan itu Bule Siti nanya lagi, Mbah mohon maaf ini ya, sebenarnya maksud si Mbah ini apa? Saya udah nggak punya apa-apa lagi Mbah. Jualan sebulan nggak laku sama sekali, modal saya juga udah mau habis. Si Mbah ini sebenarnya mau apa tuh? Aku bukan mau apa-apa Dok, kata si kakek kan. Aku bukan mau apa-apa, aku cuma mau nitip pesan. Dengarkan baik-baik ya Dok ya. Gulungan kain kecil ini kamu simpan di dalam tempat penyimpanan uang supaya uangmu nggak pergi kemana-mana. Yo, itu yang pertama. Yang kedua, gerobak mie ayam kamu ini ganti catnya jadi warna kuning. Terus yang ketiga, ubah posisi gerobakmu menghadap ke arah timur. Dan jangan lupa bagian bawah gerobakmu dibersihkan pakai sapu. Nanti kotoran yang ada di bawah harus langsung dibuang ke kali. Ya, itu pesan Mbah. Mendengar instruksi si kakek, Bule Siti yang memang masih keranan ya cuman ngangguk-nganggukkan kepalanya aja Wak. Oh nggih Mbah, nggih. Terima kasih ya Mbah ya, matur suwun, kayak masih masa bodoh gitu loh Wak. Ya sudah, aku pamit dulu. Pesanku jangan lupa dilakukan ya Nduk, kata si Mbah. Dah lah tuh, kakek itu pun berjalan berdiri dan akan membayar pesanan dia tadi. Tapi waktu itu ditolak sama Bule. Udah Mbah, nggak apa-apa, ambil aja, nggak usah dibayar. Oh ya udah, makasih. Dah tuh akhirnya si kakek ini pun berpamitan dan dia mulai berjalan keluar meninggalkan warung. Gak lama setelah si kakek ini keluar, dalam waktu singkat kakek itu langsung menghilang Wak dari pandangannya Bule. Kejut Bule kan, kok langsung hilang gitu. Bule pun langsung beranjak nih keluar warung untuk melihat ke arah mana si kakek ini pergi. Tapi pas Bule ini nengok ke kanan, ke kiri, kakek itu betul udah nggak ada Wak. Langsung cepat kali hilang, ya macam ketiup angin, dar hilang. Mana si kakek nih ya? Cepat kali dia hilang ya. Meskipun kebingungan, Bule Siti memilih untuk tidak terlalu memusingkan hal barusan. Itu mungkin orang modus jahat aja tuh. Dah tuh, pas Bule ini mau balik badan masuk ke warungnya lagi, tepat disitulah dia berpapasan nih Wak sama salah satu pelanggannya Bule. Nah si pelanggan ini bilang, ya Allah Bule Siti lama gak ketemu. Kemana aja sih kok sekarang warungnya gak pernah buka? Gak pernah buka? Saya nggak pernah tutup loh Bu. Lah ini bukannya tutup toh? Enggak, jelas-jelas warung saya buka. Saya tetap jualan tiap hari ya Bu. Jangan nggak percaya sini ikut saya masuk ke dalam warung, kata Bule Wak. Dan ketika mereka udah berada di dalam warung, orang yang tadi bilang, oh yo gini dong Bule Siti, warungnya dibuka, jangan kelamaan tutup. Kasihan orang-orang yang pada mau makan sini langsung putar balik semua loh, gara-gara warungnya tutup. Padahal kan warung makannya Bule Siti ini udah jadi favorit orang-orang di sini. Besok jangan lupa buka ya. Itu katanya. Mendengarkan ucapan itu, Bule Siti akhirnya tahu nih Wak, alasan kenapa warung makannya ini selalu sepi, ya kan? Ternyata secara mengejutkan di mata para pelanggannya, warung itu tuh terlihat seperti sedang ditutup. Bukan sedang ditutup, warung tuh macam nampaknya tutup. Macam mana orang mau makan di sana? Nah dari situ Bule Siti jadi ingat beberapa waktu yang lalu memang ada nih pelanggan yang datang ke sana naik motor, tapi pas motornya udah nyampe di depan warung, anehnya orang itu tuh langsung putar balik, nggak jadi berhenti Wak. Disitulah Bule langsung ngebatin, oh alah, ternyata kenapa kemarin pada nggak jadi mampir karena mereka lihatnya ya warungku tutup. Kok bisa ya? Padahal kan aku ini buka setiap hari. Nah menyadari adanya kejanggalan itu, malam harinya ketika Bule ini pulang ke rumah, dia pun langsung lah itu menceritakan hal tersebut ke Om Joko. Mulai dari kedatangan si kakek misterius tadi sampai dengan keanehan tentang warung mereka yang ternyata terlihat sedang tutup. Dan setelah mendengar cerita dari Bule Siti, istrinya, kalian tahu Om Joko jawab apa? Om Joko bilang, kok sama ya Bu? Tadi Bapak juga ketemu orang-orang di rumah sakit. Mereka nanyain, loh Pak Joko kapan warungnya buka? Mereka malah ngiranya Bapak sama Ibu sakit loh di rumah sakit, makanya warungnya nggak pernah buka lagi. Oh tuh berarti Pak. Apa ya Pak? Yo siapa ya Pak? Yo bikin warung kita nutup ya Pak? Oh nggak tahu, udah lah kita pasrahin aja sama Allah, kata Pak Joko. Jadi Wak, jadi selama ini Wak, selama sebulan itu warung Bule ini semacam ditutup oleh sesuatu gitu Wak. Tiap kali ada pelanggan yang datang tutup. Pasti kalian juga pernah dengar kan? Nah terus Wak, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian Bule Siti sama Om Joko ini tetap membuka warungnya seperti biasa, tapi tidak melakukan instruksi yang dilakukan sama si Mbah itu kemarin. Dan waktu dibuka, sayangnya kondisi warungnya juga masih sama Wak, sepi, nggak ada satupun pelanggan yang datang. Nah terus tidak lama kemudian mereka berdua tiba-tiba dikejutkan kembali dengan kemunculan kakek-kakek yang datang ke warung mereka kemarin. Datang lagi si kakek ini. Assalamualaikum.
Dok, Le, kata si kakek ini kan. Nah, Bule Siti sama Om Joko pun langsung jawab, oh waalaikumsalam. Ada apa nggih Mbah? Kok si Mbah tiba-tiba datang lagi ke sini? Kata Bule Siti. Bule Siti masih ingat muka ya kan? Oh, aku datang ke sini mau main aja. Ini gerobak mie ayammu kok belum diganti warna catnya ya? Percaya toh, Dok, aku nih nggak lagi bohongin kalian. Warungmu ini lagi ditutup sama orang yang nggak suka sama kalian. Loh, apa iya Mbah? Masa zaman sekarang masih ada yang kayak gitu? Wes toh, percaya aja. Aku datang ke sini karena aku kasihan loh sama kalian. Orang baik kok dinakalin. Apa yang aku sampaikan kemarin jangan lupa lakukan ya. Memang betul, segala sesuatu ini terjadi atas izin yang maha kuasa. Jadi besok waktu kalian ngecat ulang gerobak ini jangan lupa nyebut Gusti Allah, kata si kakek. Dan sambil mendengarkan ucapan si kakek, Bule Siti sama Om Joko cuma bisa terdiam aja, Wak, saling pandang memandang kan. Nah, seolah menyadari kalau Bule sama Om ini ragu padanya, Wak, si kakek ini bilang lagi, lakukan saja apa yang aku suruh kemarin. Nanti kalau misalnya sudah kalian lakukan dan warung ini ramai lagi, jangan lupa mampir ke rumahku ya. Rumahku ada di kota itu, kota yang awal tadi gue bilang, kota dekat sekitarnya Semarang. Kita sebut aja lah kota A ya. Nah, rumahku ada di kota A. Nanti di belakang pasar ada kebun rambutannya. Nah, rumahku di situ. Dan gak usah neko-neko boleh-oleh loh ya. Kalian main aja ke sana, bawa gula aja. Nah, namaku Mbah Sugeng. Tak tunggu kalian di rumah yo. Apa sih Mbah Sugeng ini, Wak? Nah, di pertemuan kedua itulah Bule Siti dan Om Joko akhirnya mengetahui nama si kakek ini yaitu siapa? Mbah Sugeng. Gak lama kemudian Mbah Sugeng itu langsung keluar dari warung dan beranjak pergi nih, ninggalin mereka, gak makan mie ayam lagi. Nah, Bule Siti sama Om Joko pun buru-buru lah ngejar si kakek ini. Mereka masih penasaran ini Mbah Sugeng ini datang dari mana, dia naik apa gitu kan. Tapi Wak, lagi-lagi ketika mereka berusaha mencarinya, hal yang sama terjadi lagi di mana pada saat itu Mbah Sugeng hilang. Cepat kali hilangnya, Wak. Entah pergi ke arah mana, tiba-tiba udah gak kelihatan aja. Mengetahui kejanggalan itu, Bule Siti dan Om Joko pun cuma bisa terbengong-bengong aja keheranan berdua. Terus gak lama kemudian mereka pun segera masuk kembali ke warung dan mulai berdiskusi lagi nih suami istri. Bule Siti bilang, apa mungkin yang disampaikan si Mbah tadi itu betul ya Pak? Apa mungkin orang kita memang ditutup pakai ilmu hitam ya? Bisa jadi Bu. Zaman sekarang masih ada aja loh orang yang percaya sama ilmu hitam, kata suaminya. Nah, terus kita mau gimana Pak? Apa kita ikutin aja tuh saran dari apa sih Mbah? Yo sebenarnya nggak ada salahnya sih Bu kita ngikutin saran Mbah Sugeng tadi. Dicat ulang aja sekalian ganti suasana warung toh. Asalkan yo tadi jangan lupa selalu menjemput nama Gusti Allah dan juga kita banyak-banyak berdoa, kata suaminya kan, kata Om Joko. Udahlah tuh kan waya ya. Singkat cerita nih Bule Siti dan Om Joko pun mengikuti semua instruksi yang disampaikan sama Mbah Sugeng. Mereka mulai berberes-beres warung dan memulai dengan menggeser gerobak mie ayamnya ke arah mana? Ke arah timur sesuai instruksinya si Mbah. Nah, pas mereka mau menggeser gerobak itu, Wak, mereka melihat sesuatu yang sangat mencurigakan di bagian bawah gerobaknya. Di sana mereka melihat ada butiran beras-beras warna kuning gitu loh, Wak, dan bunga-bunga macam sesajen. Ada apa ini? Kita nggak pernah taruhin di sini kan? Melihat hal itu seketika Bule Siti dan Om Joko pun langsung kaget. Mereka tahu, oh ini mungkin apanya nih? Tempat si orang nggak bertanggung jawab ini menutup warung kita. Dan mereka berdua pun langsung buru-buru membersihkan si sesajen itu. Dan sesuai lagi dengan instruksi kakek, sampah-sampah sesajen itu pun mereka buang kemana? Ke kali. Dan setelah sampah sesajen itu dibuang di kali, mereka pun lanjut mengecat gerobak mie ayam itu dengan warna kuning. Dicat, arahnya sudah diganti, semua sudah dibersihkan. Pokoknya suasana baru lah. Dan tepat sehari setelah mereka mengecat gerobaknya, keajaiban tiba-tiba terjadi, di mana perlahan tapi pasti para pelanggan mulai berdatangan kembali ke warung mereka. Dan dalam waktu yang singkat warung itu pun jadi ramai kali, Wak, seperti sedia kala. Nah, di situ Bule sama Om Joko ini mikir, oh ternyata apa yang disampaikan sama Mbah Sugeng kemarin itu betul. Kalau gitu kita harus menemui beliau secara langsung nih untuk mengucapkan terima kasih dalam hati mereka kan. Dan kurang lebih sebulan kemudian, mungkin karena sibuk kali banyak pelanggan kan, Wak, Bule Siti sama Om Joko pun baru sempat ada waktu untuk datang berkunjung ke rumahnya si Mbah Sugeng. Pun kemarin juga Mbah Sugeng bilang kalau udah ramai datangnya ke rumah aku kayak gitu kan. Jadi udah ada undangan lah gitu istilahnya. Akhirnya mereka pun mulailah mencari alamat rumahnya Mbah Sugeng. Mereka pergilah ke kota A ini. Karena kan memang Mbah Sugeng tinggal di sana kan, Wak. Nah, tapi sesampai di sana Bule Siti sama Om Joko malah kebingungan, Wak. Kemarin kan Mbah Sugeng ini bilang kalau rumahnya berada di belakang pasar ini. Dan ternyata betul, di belakang pasar itu ada rumah memang, Wak. Tapi bukan satu rumah, bukan juga kebun rambutan. Di belakang pasar itu ternyata hanya ada perumahan. Dan tidak ada satupun rumah di sana yang memiliki kebun rambutan. Nggak ada, udah padat kali di belakang tuh. Bule sama si Om ini pun sampai berkali-kali mendatangi alamat itu, tapi hasilnya tetap nihil, Wak. Di mana rumah si kakek ini? Kakek itu pun udah nggak datang-datang lagi ke warung. Mereka terus tuh, Wak, mencari informasi tentang keberadaan Mbah Sugeng ke warga sekitar yang ada di sana. Tapi anehnya, Wak, yang nggak ada seorang pun yang mengenal sosok Mbah Sugeng ini. Di situ Bule sama Om Joko jadi makin punya beban lagi, Wak. Mereka ingin bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih secara langsung sama Mbah Sugeng karena kan Mbah Sugeng sudah membantu mereka lah istilahnya kan. Ini di mana kita harus cari Mbah Sugeng? Nah, di tengah kebingungannya itu, Wak, Bule Siti tiba-tiba teringatlah sama keponakannya. Sama siapa? Sama Ana. Wawa yang ngirim cerita nih lah. Karena memang pada saat itu Ana ini sedang bekerja di kota Awa. Akhirnya sebelum pulang ke rumah, Bule sama si Om ini pun mampirlah ke kontrakannya Ana. Sesampainya di sana, Bule dan Om pun langsung menceritakan apa yang sedang mereka alami. Mulai dari warung yang mendadak sepi sampai dengan cerita tentang si Mbah Sugeng ini. Awalnya nggak begitu kutanggapi cerita mereka, Nadia. Aku cuma bilang, oh berarti memang ada Bule, orang baik yang mau membantu Bule. Kalau memang nanti alamatnya Mbah Sugeng ini nggak ketemu, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan Om sama Bule udah berusaha nih buat mencari si Mbah ini. Yo agak susah lah, orang dicari nggak ada, di mana lagi mau ku cari? Ya tapi cobalah tolong diusahakan, Dok, kata Bule Siti ini ke si Ana. Dan
tuh akhirnya iya nantilah coba ya aku cari ya bule. Keesokan harinya Ana ini iseng-iseng lah menceritakan kisah tentang Mbah Sugeng itu ke teman-teman yang ada di kantornya. Sampai akhirnya cerita itu juga didengar oleh salah satu temannya Ana yang namanya Dito. Nah FYI Wak, Dito ini juga orang asli dari kota A ini. Kedua orang tuanya juga berasal dari kota A ini. Dan sama pula tuh seperti alamatnya Mbah Sugeng, rumahnya keluarga Dito ini juga tepat berada di belakang pasar. Nah, pas mendengar cerita dari Ana ya, si Dito tuh awalnya manggut-manggut aja, antara percaya sama nggak percaya lah awalnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Dito tiba-tiba mendatangi Ana dan mengajak si Ana untuk bicara serius. Nah, melihat sikap Dito yang tidak biasa itu ya Ana nanya kan, ada apa? Kamu bilang apa? Dan disinilah secara mengejutkan tepat di momen itulah Dito menyampaikan sebuah informasi, aduh merinding aku, yang sangat mencengangkan. Dito bilang, aku tahu Mbah Sugeng itu siapa, Ana. Hah? Siapa? Kamu kenal? Cobalah cerita. Nah disitulah Wak Dito mulai menceritakan apa yang dia ketahui tentang si Mbah Sugeng ini ya. Jadi nih Wak ya, setelah mendengar cerita dari Ana beberapa hari yang lalu tentang Mbah Sugeng, ternyata diam-diam Dito ini menceritakan hal itu sama orang tuanya juga. Awalnya orang tuanya juga nggak tahu apa-apa Wak tentang Mbah Sugeng, padahal orang lama di situ tuh. Sampai akhirnya pada suatu malam ketika ayah Dito ini sedang berjaga di pos kamling, disitulah ayah Dito ini mendapatkan informasi penting tentang si Mbah Sugeng ini. Dimana pada saat ngejaga malam itu ada nih salah satu sesepuh desa yang juga ikut berjaga di pos kamling itu sama bapaknya. Nah udahlah bapak Dito ini pun nanyalah ke sesepuh ini, Mbah apa betul di sekitar sini ada warga yang namanya Mbah Sugeng katanya kan. Nah terus secara mengejutkan sesepuh desa itu berkata bahwa oh iya saya mengenal dan mengetahui siapa Mbah Sugeng itu sebenarnya. Dan kalian tahu Wak, ternyata Mbah Sugeng ini adalah seorang dalang. Dia terkenal sangat sakti, sangat baik hati dan suka menolong orang yang kesusahan. Rumahnya betul berada di belakang pasar dan dia memang betulan memiliki sebuah kebun rambutan. Tapi sekarang semuanya itu udah nggak ada. Lahan tempat rumah dan kebunnya Mbah Sugeng ini juga udah dibangun perumahan. Betul, Mbah Sugeng udah tidak tinggal lagi di sana Wak, karena ternyata Mbah Sugeng ini sudah meninggal dunia sejak 30 tahun yang lalu. Nah, itulah kenapa pas bule sama Om Joko ini mencari alamatnya nggak ada satu orang pun yang tahu tentang Mbah Sugeng. Orang Mbah Sugeng udah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu kok. Udah meninggal Mbah Sugeng Wak. Dan di situ kita juga cerita kalau Mbah Sugeng ini punya anak laki-laki namanya Pak Bimo. Nah, Pak Bimo ini tinggal di dekat alun-alun kota A itu. Kalau misalnya bule kamu sama Om Joko mau silaturahmi sama keluarga Mbah Sugeng, udahlah datangin aja Pak Joko. Pak Joko pula Pak Bimo. Pak Bimo. Iya Pak Bimo. Dan setelah mendapatkan informasi dari Dito itu, anak pun langsung akan menyampaikan semuanya ke Bule Siti sama Om Joko. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun segera berangkat lagi ke kota A untuk apa? Untuk mendatangi rumah kediamannya Pak Bimo. Dan alhamdulillahnya Wak, alamat rumah Pak Bimo ini mudah ditemukan gitu loh. Bisa diketemuan sama anaknya Pak Sugeng. Dan setelah mereka bertemu langsung dengan Pak Bimo, Bule Siti dan Om Joko pun langsung menceritakan maksud kedatangan mereka ke sana. Bule bercerita Wak tentang Mbah Sugeng yang telah membantu menghidupkan kembali warung makan mereka yang sempat sepi itu. Nah, mendengar hal itu antara percaya nggak percaya dengan cerita itu, Wak, Pak Bimo ini cuma nanya, emang benar yang datang ke warung kalian itu bapak saya Mbah Sugeng? Loh ya betul Pak, beliau datang ke warung kami 2 kali C. Tapi kan ayah saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu Bu. Gak mungkin toh ayah saya bisa datang ke sana. Nah awalnya kami juga nggak tahu Pak. Kami bahkan sempat loh datangin alamat yang beliau kasih itu tapi nggak ketemu. Loh Bapak pikir aja kami dapat alamat itu dari mana? Dari situlah baru kami dapat kabar kalau ternyata Mbah Sugeng sudah meninggal dunia sejak lama. Tapi nek gimana pun ceritanya Pak, saya sama istri saya tetap mau mengucapkan terima kasih ke Mbah Sugeng. Dan kalau boleh nun sewu kami minta izin diantarkan ke makamnya Mbah Sugeng. Nah Pak Bimo yang masih ragu dengan cerita Bule Siti ini pun akhirnya memilih untuk tidak mengizinkan mereka mendatangi makam ayahnya. Karena Pak Bimo ini masih skeptis Wak, secara mereka orang asing kok nggak bisa lah mungkin langsung percaya kan. Sama juga halnya Bule Siti waktu pertama kali ketemu sama Mbah Sugeng. Nah sampai akhirnya ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu Wak, tanpa sengaja Bule Siti ini melihat ada satu foto usang yang tertempel di dinding rumah itu. Dan foto itu menampilkan seorang laki-laki tua yang Bule kenal sebagai Mbah Sugeng. Masya Allah foto ini si Mbah yang datang ke warung saya loh, ini Mbah Sugeng kan Pak, kata Bule Siti. Melihat Bule Siti yang mengenali wajah Mbah Sugeng di foto itu, barulah Wak di situ Pak Bimo akhirnya percaya kalau cerita yang mereka sampaikan tadi bukan mengada-ngada. Dari situlah Pak Bimo lebih mau terbuka, di mana dia bercerita bahwa semasa hidupnya dulu ayah saya atau Mbah Sugeng ini memang terkenal sebagai dalang yang sakti. Beliau sering sekali membantu orang yang kesusahan Wak, dan juga mengobati orang-orang yang terkena santet. Tapi Mbah Sugeng ini bukan dukun ya, dia memang tulus membantu aja Wak. Dan karena kesaktiannya itulah Wak, setelah dia meninggal pihak keluarga memutuskan untuk menyembunyikan makamnya Mbah Sugeng. Kenapa? Karena kalau nggak disembunyiin takutnya keluarga dia Wak, ya ada banyak orang-orang yang datang ke sana dengan niat yang nggak baik. Entah nanti makam ayah saya dikeramatkan kan, entah nanti dibikin apa-apa lah kayak gitu. Dan di pertemuan itu juga Bule Siti sempat nanya nih sama Pak Bimo, apa betul semasa hidupnya dulu Mbah Sugeng ini mengenal ayah saya, kata Bule Siti kan. Karena kan kemarin Mbah Sugeng bilang kalau mereka saling berteman kan. Tapi di situ Pak Bimo bilang Wak, kalau dia sama sekali tidak tahu tentang ayahnya Bule Siti. Saya nggak pernah tahu Bapak Bapak Mbak gitu. Setahu saya, tapi saya nggak tahu ya Mbak ya. Kalau memang temannya Bapak harusnya pernah main ke rumah, harusnya saya pernah lihat. Tapi saya juga nggak ngerti kalau misalnya teman Bapak di luar rumah. Itulah kata Pak Bimo yang jelas. Pak Bimo nggak pernah tahu tentang ayahnya Bule Siti. Dari situlah Wak, mereka menyimpulkan kalau mungkin Mbah Sugeng dan ayahnya Bule Siti ini bukan bertemu di dunia, melainkan mereka bertemu dan berteman di alam yang lebih baik lah gitu. Insya Allah amin. Nah, ada tuh singkat cerita karena udah
saling nyaman satu sama lain ya kan, Pak Bimo pun mengantarkan Bule Siti dan Om Joko ke makamnya Mbah Sugeng. Sesampainya di makam, Bule dan Om pun langsung membacakan doa-doa dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Mbah Sugeng ini. Gak lama setelah itu mereka pun berpamitan pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Bimo karena sudah diizinkan berziarah ke makamnya Mbah Sugeng. Akhirnya niat baik mereka untuk bersilaturahmi itu pun terwujud, Wak. Walaupun memang dengan cara yang agak tidak biasa lah gitu kan. Dan sekarang Bule Siti sama Om Joko dapat melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya dengan perasaan yang lebih lega lagi. Dan sebelum videonya aku tutup, Wak, ada satu hal yang mau aku sampaikan ke kalian ya. Jadi Ana juga cerita kalau beberapa saat setelah Bule sama Om ini berziarah ke makamnya Mbah Sugeng, ternyata informasi tentang keberadaan makam itu akhirnya bocor, Wak, ke publik. Pada tahu nih warga-warga di sana, banyaklah orang yang datang menemui Pak Bimo dan mengaku-ngaku habis ketemu sama Mbah Sugeng juga. Dan selain itu banyak juga yang mendatangi makam Mbah Sugeng sehingga membuat makam Mbah ini jadi rusak, jadi kotor gitu, Wak. Dan setelah ditelusuri lagi ternyata ya, Wak, ya, informasi ini bocor dari Dito, kawannya si Ana. Bandel kali si Dito ini. Dan hal itu betul-betul sangat mengganggu privasi keluarganya Mbah Sugeng, Wak. Bahkan Pak Bimo sama keluarga ini ya sempat pindah rumah sementara sambil menunggu di semua reda banyak yang datang ke rumah dia, Wak. Nah, jadi ya itulah dia kenapa buat kalian semua yang mungkin buat warga Jawa Tengah nih, khususnya daerah yang aku bilang tadi dekat-dekat Semarang, mungkin kalau misalnya mengetahui kisah dan juga tahu informasi tentang Mbah Sugeng beserta keluarganya, tentunya nama Mbah Sugeng ini bukan nama aslinya, Wak. Ini kan disamarin kan. Aku minta tolong kali ya, informasi ini kalian simpan buat kalian sendiri aja lah. Tolong jangan disebarkan, kasihan keluarganya, Wak. Mari kita hargai privasi mereka dan cukup ambil pelajarannya aja. Di sini Bule Siti sama Ana pun cuma ingin berbagi cerita aja, Bu, ya. Usah dicari-cari kali. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang dalang Mbah Sugeng yang telah membantu Bule Siti dan juga Om Joko. Sebuah kisah yang sebenarnya nggak begitu menyeramkan, kawan, tapi menyimpan banyak sekali pelajaran dan juga sangat menyentuh hati. Kita doakanlah ya sama-sama, semoga Mbah Sugeng dan juga bapaknya Bule Siti mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu kita doakan juga semoga Ana, Bule Siti, Om Joko, Pak Bimo dan keluarganya selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran tunggu selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.